Kali ini kita akan membahas tentang neuron. Neuron atau juga disebut sel saraf adalah unit struktural terkecil yang ada di sistem saraf. Neuron merupakan suatu sel yang akan membawa impuls dari tubuh kita menuju ke sistem saraf pusat dan dari sistem saraf pusat menuju ke organ-organ efektor. Neuron ini merupakan salah satu jenis sel yang dapat dieksitasi, ya, atau yang dapat dirangsang. Sel lainnya itu contohnya adalah sel otot. Selain bisa dirangsang, neuron juga memiliki 3 sifat yang penting untuk teman-teman ketahui. Yang pertama, neuron itu umurnya sangat panjang. Jika dalam kondisi baik, nutrisi yang baik, oksigen yang baik, tidak ada trauma, neuron dapat hidup sepanjang usia manusia. Mulai dari dia lahir sampai nanti meninggal. Terus kemudian yang kedua, neuron itu sifatnya adalah amitotik atau tidak dapat membelah. Sehingga neuron ketika sudah terbentuk, maka ketika terjadi gangguan atau terjadi kematian sel, maka neuron tersebut tidak dapat digantikan. Tapi ada beberapa area di sistem saraf kita yang memiliki stem cell yang nantinya dapat menggantikan sel-sel yang telah rusak tersebut. Misalnya pada area penciuman kita, yaitu di epithelium olfactory yang ada di bagian atas hidung, lalu kemudian di area hipokampus. Neuron juga memiliki kebutuhan metabolik yang tinggi. Jadi neuron kita itu butuh suplai glukosa maupun oksigen secara terus-menerus. Neuron kita bisa mengalami kematian jika tidak mendapat oksigen hanya dalam beberapa menit. Ada penelitian yang menyebutkan 4 menit saja kita mengalami kekurangan oksigen, maka neuron sudah akan mulai hipoksia, iskemia, dan kemudian mati. Baik, kita bahas satu-satu ya struktur dari neuron ini. Ya, neuron. Neuron adalah unit fungsional dari sistem saraf, memiliki 2 karakteristik utama, yaitu dapat dieksitasi dan memiliki sifat konduktivitas, yaitu dapat menghantarkan aliran listrik. Jumlah dari neuron kita di sistem saraf pusat itu 10 pangkat 11. Banyak sekali ya. Lalu kemudian selain neuron juga ada neuroglia. Neuroglia ini apa? Yaitu sel yang sifatnya bukan untuk konduksi, tapi lebih untuk melindungi, mempertahankan, dan menyokong dari sistem saraf. Jumlahnya bahkan lebih banyak lagi, bisa 10-50 kali dari jumlah neuron. Ini adalah ilustrasi dari sebuah neuron, bisa diperhatikan di sini, bahwa neuron memiliki proses-proses ya, yang menonjol dari badan selnya. Nah, lihat arah panah yang menunjukkan arah dari impuls saraf, ya, arah dari impuls saraf. Lihat di sini bahwa yang proses yang pendek, ya, ini adalah dendrit. Lalu kemudian di sini yang seperti bentuknya sferis atau membulat, ini adalah badan sel. Badan sel di dalamnya ada nukleus dan ada nukleolus. Sedangkan yang mengelilingi inti sel atau nukleus ini adalah organel-organel sel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan juga sel-sel pigmen. Kemudian ada prosesus yang manjang ya, manjang di sini ini disebut dengan akson, ya, akson. Baru kemudian mencapai di ujung akson, ini akan dihantarkan impulsnya baik itu ke organ efektor maupun ke saraf lainnya. Nah, kita lihat lebih dekat mengenai sel saraf ini. Kalau ditampakkan dari mikroskop elektron, itu tampilannya seperti ini perbesaran 1000 kali. Ya. Ini adalah soma atau badan selnya. Ya. Kemudian terlihat ini yang dendrit.
Ya. Kalau untuk ilustrasi seperti gambar yang tadi di depan, bisa diperhatikan di sini, ini adalah dendrit. Ya. Ini adalah soma atau badan sel. Lalu kemudian di sini ada akson. Akson nanti terbagi di pangkal dari akson ini disebut akson hilok. Lalu kemudian aksonnya sendiri yang akan dilapisi oleh sel Schwann. Ingat di bahasan neuroglia bahwa sel Schwann itu melingkupi akson di sistem syaraf tepi atau peripheral nervous system. Di ujung dari akson ini disebut akson terminal. Akson terminal. Oke, kita ulang. Jadi ada dendrit, soma, akson hilok, akson, dan akson terminal. Bagian-bagian yang saya sebutkan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dendrit maupun soma merupakan suatu area yang berfungsi untuk menerima impuls dari neuron sebelumnya. Akson hilok merupakan tempat inisiasi potensial aksi terjadi. Sedangkan akson adalah tempat potensial aksi yang sudah terbentuk itu akan dihantarkan. Akson terminal adalah tempat potensial aksi yang tadi berjalan di akson akan diteruskan ke neuron ataupun organ efektor. Nah, berdasarkan fungsinya ini tadi, maka dendrit dan soma disebut juga regioreseptif. Nama lainnya adalah zona input ataupun disebut juga segmen reseptif. Sedangkan untuk akson hilok disebut juga regio yang memicu adanya impuls, regio tempat pembentukan impuls, atau sama dengan segmen inisial, atau disebut juga zona integrasi. Sedangkan akson itu disebut regio konduksi karena dia mengkonduksikan impuls tadi. Disebut juga segmen konduktif atau zona konduksi. Sedangkan akson terminal disebut juga dengan regio sekretori, segmen transmisif, ataupun zona output. Ya, ini disebut reseptif atau segmen regio zona yang menerima karena dia menerima rangsangan ataupun impuls syaraf dari neuron sebelumnya. Sedangkan akson hilok ini disebut zona inisial atau integrasi atau impulse generating karena dia adalah tempat dimulainya potensial aksi. Akson disebut juga regio ataupun segmen atau zona yang konduksi karena disitulah tempat potensial aksi nanti berjalan atau dihantarkan. Akson terminal disebut juga dengan regio sekretori karena pada bagian akhir akson lah keluarnya nanti neurotransmitter yang akan memicu baik itu otot maupun kelenjar ataupun syaraf lainnya. Lalu kemudian disebut juga segmen transmisif karena dia akan mentransmisi atau memindahkan impuls yang tadi sudah berjalan di akson. Nah, zona output juga kenapa disebut zona output? Karena dia disitulah keluarnya si potensial aksi atau impuls syaraf tadi. Begitu ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat di sini ini dendrit,
ya, walaupun dengan gambar yang berbeda, tapi komponennya sama, dendrit, soma, akson hilok, akson, dan akson terminal. Ini arah impulsnya. Bisa diperhatikan di sini, ini ketika diperbesar, ujung dari akson terminal ini, ketika terjadi ada impuls syaraf, ya, impuls syaraf, maka ujung terminalnya ini akan mengeluarkan suatu yang kita sebut vesicle yang berisi neurotransmitter. Jadi ada bulat-bulatan ini disebut vesicle. Vesicle ini dia akan bergerak atau eksositosis keluar, ya, keluar menuju membran dari sel syaraf, lalu mengeluarkan neurotransmitter. Neurotransmitter yang dikeluarkannya ini tadi akan menempel pada reseptor, ya, molekul-molekul reseptor pada neuron, ya, pada neuron lainnya, ataupun otot ataupun sel kelenjar, ya, sehingga neuron tersebut akan terpicu. Bagian apa dari neuron selanjutnya ini yang akan ditempeli, yaitu bagian dendrit ataupun bagian soma. Ingat bahwa dendrit dan somalah yang menjadi segmen reseptif atau zona input. Nah, untuk di sistem syaraf pusat itu sebagian besar letak dari badan sel syaraf, ya, yaitu di otak atau yang dilindungi oleh tengkorak dan di sumsum tulang belakang yang dilindungi oleh tulang vertebra atau tulang punggung. Kalau misalnya teman-teman dengar kata nuklei, nuklei itu artinya adalah kumpulan-kumpulan dari badan sel di sistem syaraf pusat. Sedangkan kumpulan-kumpulan badan sel pada sistem syaraf tepi itu disebut dengan ganglia. Bisa diperhatikan di sini bahwa pada akson yang di sistem syaraf tepi itu akan dilingkupi oleh mielin, ya, mielin yang dihasilkan oleh sel Schwann. Mielin ini letaknya itu saling terpisah, ya, antar satu sel dengan sel lainnya. Jadi dilihat ada celah, ya, celah yang disebut nodus Ranvier. Mengapa seperti ini bentukannya? Akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, untuk sistem syaraf, ya, sistem syaraf terdiri atas tadi dendrit, soma, dan akson, ya, soma dan akson. Dari neuron-neuron ini tadi ternyata ada klasifikasi, ya, secara struktur maupun secara fungsional. Nah, kalau secara struktur, maka neuron itu dibagi, ya, menjadi neuron yang bipolar. Nih, ya. Neuron bipolar disebut bi atau dua kutub karena dia memiliki dua prosesus. Ya, dua prosesus akson dan dendrit, ya, dua prosesus akson dan dendrit yang keluar di sisi yang berlawanan dari badan selnya. Lalu kemudian yang ini adalah neuron unipolar, ya, unipolar karena dia hanya punya satu prosesus, ya, satu prosesus atau cabang yang keluar dari badan sel. Nah, untuk yang terlihat ini adalah multipolar, ya, neuron multipolar, karena dia punya 3 atau lebih prosesus, ya, 1 akson dan selebihnya adalah dendrit.
Ini disebut dengan neuron multipolar. Ini variannya, ya, varian dari neuron multipolar. Untuk neuron yang multipolar, ini sebagian besar ada di sistem syaraf pusat. Sedangkan neuron unipolar ini sebagian besar bisa ditemukan di ganglia dari sistem syaraf tepi. Sedangkan yang neuron bipolar ini yang lumayan jarang karena letaknya itu biasanya di retina mata ataupun mukosa olfaktorius di epitelium penciuman di puncak hidung kita. Nah, ini untuk gambar lainnya ya. Jadi ini multipolar. Multipolar bisa bentuknya seperti ini ya. Dendritnya banyak sekali dan hanya punya satu akson. Ya. Multi banyak ya artinya. Sedangkan ini untuk khusus sel piramidal ya, sel piramidal yang bentuknya seperti piramid. Kemudian yang bipolar seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa ada di sel olfaktorius ya atau di sel retina mata. Ini untuk penciuman dan ini untuk penglihatan. Sedangkan unipolar ini sebagian besar ada di sistem syaraf tepi, lebih tepatnya di ganglion. Bisa diperhatikan di sini, ini adalah somanya, ini adalah akson, ya, akson, ini juga akson, sedangkan ini dendritnya. Nah, kalau ini ya, dari segi strukturnya, ya, kalau untuk neuron, nih, yang seperti sudah kita sebutkan di depan, ya, bentuknya kan seperti ini. Ada dendrit, ada soma, kemudian ada akson. Ya. Sedangkan kalau untuk si bipolar, ya, yang bipolar, ada cabang yang dendrit dan kemudian ada cabang yang akson. Ya. Sedangkan yang untuk unipolar, bisa dilihat di sini, ini dendritnya di sini, ini adalah akson. Aksonnya terbagi menjadi akson yang periferal dan ini yang menuju ke sentral. Ya, menuju ke sentral. Sehingga kalau secara fungsional dibagi ya, kalau untuk yang multipolar, ini yang tadi sudah kita bahas ya, bahwa segmen reseptifnya adalah dendrit ini ya, dendrit dan soma yang terlihat di sini. Kemudian di sini adalah zona trigger atau akson hiloknya. Kemudian di sini adalah regiokonduksi ya, regiokonduksi. Kemudian di sini adalah regiosekretori atau zona output ya, atau zona output. Tapi berbeda dengan neuron yang tipenya bipolar. Ya. Neuron bipolar ini bisa dilihat, ya, ini zona triggernya lumayan lebih luas. Ya. Di sini adalah dendrit sampai ke somanya. Ini adalah zona trigger. Zona triggernya. Sedangkan ini adalah regioreseptif atau zona inputnya. Kemudian zona konduksi dan ini adalah zona output, ya, zona output. Khusus untuk yang neuron tipe unipolar, zona triggernya ini lebih sempit lagi, ya, zona lebih sempit lagi. Sedangkan akson semuanya ini menjadi zona konduksi, ya, zona konduksi. Ini adalah zona output.